Saya ajak kembali Anda mengikuti informasi soal pembunuh sadis bertroli yang tersenyum di lift yang kini ditahan polisi. Sementara kejiwaan pelaku akan diperiksa besok di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Christian Rudolf Tobing, pelaku pembunuhan sadis tersenyum di lift ini, hanya bisa tertunduk saat dihadapkan polisi kepada wartawan. Polisi menahan pelaku dan menjeratnya dengan pasal berlapis pasal 360 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Pelaku ditahan dan besok diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri. Saatnya kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Polda Metro Jaya. Asri, kapan kejiwaan pelaku ini akan diperiksa dan bagaimana dengan jerat pidana bagi pelakunya? Iya, Tifal, terkait dengan pemeriksaan kejiwaan sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka Christian Rudolf Tobing dan didapati bahwa tersangka memiliki trauma akibat kekerasan yang diterimanya pada masa kecil. Namun terkait dengan pemeriksaan kejiwaan memang belum dilakukan dan rencananya akan dilakukan besok dan dengan berkoordinasi ataupun juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kemudian adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni Christian Rudolf Tobing adalah pasal berlapis. Yang pertama terkait dengan pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP. Dan selanjutnya yakni pasal pencurian disertai dengan kekerasan yakni pasal 365 KUHP. Lebih lengkapnya Tifal dan juga saudara, berikut keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus korban setelah aksinya selesai dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan dalam pasal pembunuhan berencana. Namun selanjutnya ternyata setelah selesainya perbuatan daripada pelaku ini, ada barang-barang korban yang juga ikut diambil. Yang pertama dari uang yang ditransfer, ya, sempat setelah diikat, ya, kemudian dipaksa untuk mentransfer, bahkan meminta transfer dari keluarganya, ya. Kemudian barang-barang pribadi korban juga diambil, laptop, HP dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan juga dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman yang diterima oleh tersangka tidak main-main, Tifal dan juga saudara, dapat dikenakan hukuman mati ataupun juga penjara seumur hidup atau setidak-tidaknya 20 tahun penjara, Tifal. Melaporkan dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Terima kasih.